kita harus jaga dan wariskan. Ini malah kita ajak lagi mereka pergi tembak burungnya. Tanggung jawab kita yang paling dasar itu adalah di anak-anak. Yang paling penting karena mungkin untuk dewasa ada sikap defense ya ketika ada informasi baru, tetapi untuk anak-anak ini sangat penting sekali diingatkan. Berikutnya peran seperti Om Felix dorang menggunakan medium lain dalam menyampaikan informasi itu penting sekali. Medium-medium populer seperti lagu, seperti musik, lagu, sastra, habis itu pementasan, fashion, sekarang banyak tren-tren penggunaan platform media sosial, memang harus gencar kan. Ya, bersyukur bahwa memang ada beberapa lagu yang terkait burung itu memang populer. Cuma pertanyaannya seberapa berhasilnyakah lagu-lagu ini mempengaruhi orang untuk memang berpikir tentang kelestarian satwa. Ini memang butuh dorongan yang bukan hanya satu dua pihak. Sudah nyanyikan lagunya, harus ditambahi dengan informasi yang lain. Benar. Nah, sehingga komplit ya. Iya, sehingga komplit. Tapi memang di awal juga tadi Om Jody sudah menyebutkan etno-ornitologi. Ya, etno-ornitologi ya. Itu saya pikir sangat mendukung upaya kelestarian di tingkat lokal. Ya. Dengan kembali menghidupkan legenda-legenda, mitos-mitos, cerita-cerita, ya, dongeng-dongeng, ya. Termasuk lagu-lagu. Lagu-lagu itu lebih dekat dengan kita. Lebih dekat dengan ya. Dan justru itu pendokumentasian yang serius. Serius. Ya. Tidak bisa. Karena itu lagu-lagu, mitos-mitos, ya. itu kan juga hasil amatan. Ya, dan itu ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan. Jadi kalau sekarang kita lihat anak-anak muda menyanyi lagu-lagu TikTok yang bahkan kata-katanya tidak jelas, kenapa kita tidak sanggup memberikan lagu yang penuh ilmu pengetahuan ini, hasil pengamatan dan pengalaman ini. Nah, ini memang tugas yang harus dijalankan. Harus dijalankan oleh semua orang. Dan di sini ada Chef Michael ya. Ada Chef Mike juga. Mungkin ada saran juga, mungkin untuk Chef Michael mungkin sudah mulai berpikir Anda menamai masakan itu atau kue atau apa begitu kudapan dari nama satwa, nama burung, hanya untuk membumikan namanya ya begitu. Ya. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Ini Chef Mike ada komentar soal tema kita malam ini atau mungkin ada amatan sejauh ini tentang ya. Om Felix. Ya. Ranakulan ya. Oke. Mudah-mudahan saya nanti ya di sana ya. Oke, bagus. Ya. Jam beruang biasanya. Bisa. Saya tidak tahu karena ya. Oke, silakan. Ya. Ya, betul. Ke utara ya, Pak Felix. Ya. Oke. Ya.
Ya. Ya. Mhm, mhm, mhm. Ya. Ya, Ya, benar. betul. Ya, dia kecil. Ya, betul. Mhm, Ya, mhm. ya, ya. Mhm. Ya, ya. Ya. Ya, betul, betul. Ya, betul. Mhm. Amin. Ya, ya. Terima Baik, kasih terima kasih banyak. banyak Luar biasa. Bapak Felix menambah beberapa data juga tadi Ya, ya yang apa namanya dan juga upaya apa yang mesti kita lakukan ya, selanjutnya ya. lah kira-kira Om Yofi ya. Nah, saya komentari sedikit. Mhm, Sesederhana ini sebenarnya pengumpulan lokal kita. mhm. Misalnya seperti tadi, Om Felix beritahu bahwa di daerah Ranakulan ditemukan veris. Hmm, Saya pasti akan catat itu, oke. telusuri kembali. Ya, ya. Halo? Unmute. Sekarang gimana? Halo? Sudah mulai bagus? Oke, Oke. baik. Ya, Ya. ya. Eh, yang saya maksudkan dengan keterlibatan masyarakat di pengamatan ini seperti yang yang disebut oleh Pak Felix tadi. Ya. Dia menyampaikan di sini ada veris, di sini ada K, di sini ada K. Kami sebagai pengamat wajib mencatat, Mhm, mhm, merekam titiknya mhm. dan membuat report ya, pre-report sebagai daerah dengan probabilitas ya, kemungkinan menemukan. Nah, Ya. kami harus tindak lanjuti untuk melengkapi data Melengkapi ini. ya. Nah, data-data ini nanti berguna untuk mengukur persebaran dan tindakan apa yang bisa kita ambil untuk konservasi. Ini yang kita sebut bring back science. Jadi Keterlibatan ya, komunitas lokal. Om Felix sudah punya data. Data apa? Veris itu ada di Ranakulan. Nah, itu yang menjadi data sains yang kita pegang. Nah, begitu. Saya membayangkan begini juga Om Yofi, bahwa ketika kita memberikan itu ke setiap kita lah ya untuk mendata atau melaporkan, mungkin juga perlu ada satu information center barangkali begitu ya untuk memberikan laporan. Kemarin saya ada melihat satu betul hotline ya, hotline ya, itu akan sangat menarik sekali. Karena seperti yang Yofi bilang, di Lombok dengan hanya satu burung endemik sudah punya buku. Ya, kita mereka punya buku. 9 burung endemik yang belum punya buku ya. Saya pikir mudah-mudahan lah ya dengan upaya-upaya penyebaran wacana, penyebaran informasi seperti ini. Mantap. Ini dia memang harus action memang habis ini Bapak Felix. Betul. Sehingga kalau temukan burung bisa saling lapor lah ya. Siap. Ini luar biasa. Pecinta burung Flores mungkin ya. Luar biasa. Wow. Ini apa langkah tercepat yang bisa kita lakukan setelah ini Om Yofi, kita bikin grup WhatsApp dan saling berbagi informasi. Saling berbagi ya betul. Dan juga amatan mungkin ya titik-titik amatan. Betul. Entah mungkin bisa difoto karena kita juga mungkin tidak tahu itu jenis burung apa, tapi mungkin bisa difoto langsung upload ke. Atau begini Om Boy, saya mungkin kasih ide. Ini saya misalnya pakai grup WA ya seperti yang Om Felix bilang. Saya data berapa orang yang punya WA yang ada di grup itu, mungkin tidak bisa terlalu juga karena
memanage data ini kan tidak Betul. bisa main-main juga. Betul. Datanya harus real juga. Betul. Nah, saya kalau sudah ada WA, pelan-pelan saya akan latih punya eBird. Sekarang kan di Android eBird Oke, itu. aplikasinya ya. Ha-ha. Sehingga bisa kita langsung bisa langsung input, saya yang review apakah layak di. Halo? Kemudian Tolong. hilang lagi. Maaf sekali. Ya. Ya, ya nanti kita pikirkan itu, tapi ini luar biasa Om Felix. Terima kasih banyak idenya. Terima kasih banyak. Kira-kira itu yang menjadi hasil ya dari diskusi kita malam hari ini, Om Yofi. Setiap kita dimungkinkan untuk berkontribusi terhadap pendataan. Ya. Kita mulai dari upaya paling kecil lah, yang kiranya bisa membantu melestarikan apa yang kita punya. Ya. Di Pulau Flores ini, khususnya pendataan burung-burung. Saya sendiri selama ini hanya bisa mengamati, membaca tulisan Om Yofi, tapi malam ini mendengar langsung, mulai tersadarkan akan apa yang akan kita lakukan di hari-hari akan datang. Ya. Bahwa memang pulau kita ini tidak salah dijuluki sebagai bunga ya. Pak Yofi ya, sangat indah. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau wayang beris masih berkembang biak di sawah di Bairana. Ya, mudah-mudahan kita bisa pergi lihat ke sana juga sesegera mungkin ya. Informasi seperti ini yang harus ditindaklanjuti. Benar. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah di pukul 22 ya. Ini pukul 10. Tadi kita mulai pukul berapa tadi? Setengah 9 ya, 1 jam. Ya. Tentu ada banyak hal yang kita masih ingin tahu dari Om Yofi dan juga dari Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait burung di Flores. Kita bisa follow up itu di grup-grup media sosial ataupun juga perjumpaan lanjutan selepas ini. Kita berterima kasih untuk Markas Mabar Bicara. Ya. Untuk perkenaannya kami isi baku cerita online malam hari ini di podcast di sini. Ini perdana ini kami baku cerita ke Zoom. Ya. Selama ini sebelum Ramadan kita baku cerita dari tempat ke tempat di Labuan Bajo. Tapi untuk Ramadan ini kita coba Zoom. Kita untuk adaptasi. Kita terima kasih untuk Kakak Agni di Jakarta yang sudah menyediakan Zoom room ini untuk kita bisa bertemu dan berjumpa di sini malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Felix yang sudah berkontribusi informasi dan juga harapan untuk kita semua. Pak Marcel Minggus di Pocondeki di Taman Baca ini. Taman Baca ini mudah-mudahan melalui Taman Baca sudah mulai terpikirkan akan apa yang bisa dilakukan dengan melibatkan apalagi di dekat Pocondeki dengan melibatkan adik-adik di Taman Baca ini sudah sangat bisa untuk melakukan pendataan. Ya, betul. Kemudian ada Dewi Ari, ada Bang Haris dari Cirebon, ada Chef Mike, dan juga Bang Almas, Renti dari ada Renti Esa ya dari Bairana. Terima kasih sudah bergabung, dan juga tentu untuk teman-teman di Facebook yang sudah saksikan Baku Cerita online malam hari ini melalui page FB Baku Cerita dan juga di 123 akun personal dari teman-teman sekalian. Dan yang paling inti adalah terima kasih Bang Yofi. Sama-sama, saya yang berterima kasih. Kita bisa menculik beliau ini di tengah-tengah kesibukannya di Labuan Bajo. Saya berterima kasih juga. Menculik untuk saling berbagi semangat. Supaya semangat Om Yofi juga bisa, kami juga punya semangat yang sama dengan Om Yofi. Terima kasih banyak. Mendata dan juga melestarikan burung-burung di Pulau Flores ini. Saya berkenan mohon pamit. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan dari tuan rumah podcast Mabar Bicara ini juga kami diinfokan Bapak Ibu yang berkenan menjadi narasumber di sini sangat bisa. Setidaknya ini menjadi tempat kita untuk saling berbagi cerita, baku cerita untuk menggenapi perkembangan Bajo yang terus berlari beberapa tahun akhir ini ya, Yofi ya. Ya. Baik, satu kata terakhir lah Om Yofi untuk pesan untuk kita semua tentang melestarikan burung di Pulau Flores.
itu tadi kita sedang diburu oleh waktu. Kepunahan itu berjalan terus sepanjang waktu, dan kita yang dilahirkan untuk hidup bersama burung-burung ini harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup mereka di bumi ini. Dan sebagai makhluk mulia katanya harus bertanggung jawab melindungi dan menjaga mereka untuk tetap lestari sebagai bagian dari penyempurnaan karya ciptaan yang Maha Esa. Ya. Masya Allah. Oke, baik. Biasa. Baik. Dengan demikian berakhir sudah edisi Bapak Cerita Online malam hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tanggal 14 April 2021. Saya Boy Burkana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Oke, Om Javi, thank you. Mantap.